Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama lagi kita di mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita sudah menginjak pekan kedua, yaitu pokok pembahasannya adalah struktur sistem informasi. Struktur sistem informasi ya. Nah, setelah kita di pertemuan yang lalu sudah perkenalan satu sama lain, kemudian sudah mengetahui silabusnya dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-14 ya rencananya. Dan kemarin juga kita sudah bahas, kemarin kita bahas apa ya? Coba masih ada yang ingat nggak? Kemarin kita bahas apa? Yang malam ini baru masuk siapa? Ada nggak? Cek, cek. Wah, suara saya tidak terdengar ya? Terdengar, Pak. Oh, saya pikir tidak terdengar. Kemarin kita membahas apa, Dani? Ini kok Dani? Muhammad Hidayatullah, panggilannya siapa? Lupa saya. Iya betul Dani, Pak. Dani kan? Kemarin kita bahas apa, Dani? Waduh, lupa inget, Pak. Udah kecampur sama kerjaan soalnya. Aduh, oke. Ada yang mau tulis aja deh, nggak apa-apa. Habil boleh, silakan. Kemarin bahas apa, Habil? Sistem operasi. Sistem operasi ya. Pengenalan Kayak Android, sistem. Linux, Windows. Yap, betul. Kurang lebih kemarin kita sudah kenalan sistem operasi, kemudian kita sudah mempelajari sedikit tentang definisi sistem operasi, di mana di dalamnya ada perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi itu sendiri, dan apalagi satunya, user atau pengguna ya. Dan kita juga sudah sedikit menyinggung di pekan yang lalu untuk sejarah sistem operasinya juga, dari mulai generasi pertama dari komputer ya, generasi pertama hingga sekarang sudah generasi keempat atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai generasi kelima ya. Sistem operasi kemudian berkembang dari yang sebelumnya tidak ada sistem operasi sama sekali, berkembang sampai sini sekarang sudah semakin memanjakan mata ya, baik yang open source ataupun juga yang proprietary software atau yang berbayar. Kalau yang open source ada Linux, kemudian Linux juga banyak distronya ya, Android termasuk yang open source, dan kalau untuk yang berbayar ya operating system dari Windows ya proprietary ya, ada iOS juga proprietary. Oke, nah di pekan ini kita akan bahas tentang struktur sistem informasi ya. Jadi kalau kita lihat ya, sistem komputer modern itu semakin kompleks ya sebetulnya, semakin kompleks, kemudian rumit ya, sehingga akhirnya memerlukan OS yang dirancang dengan sangat hati-hati agar berfungsi secara optimal dan mudah untuk dimodifikasi. Ya, ini kuncinya sebetulnya. Pada kenyataannya, maaf. Ya. Sorry. Saya klik ya. Oh, di sana malah belum bergeser ya. Masih di apa namanya? Masih di slide 1, Pak. Slide 1 ya masih ya. Oh, saya agak aneh nih sebentar. Sepertinya harus saya stop screen dulu.
Mohon maaf, tunggu sebentar. Oke, sepertinya sekarang sudah terlihat. Saya maju ke slide kedua. Ternyata lambat ya kalau kita juga melakukan proses recording ya. Oke. Tapi kalau suara saya lancar tidak ini? Suaranya lancar. Suara lancar ya, cuman gambar agak ada delay ya. Oke. Jadi tadi sudah terangkan tentang sistem komputer yang modern, yang semakin kompleks. Nah, poinnya ada di sini. Pada kenyataannya untuk tidak semua sistem operasi kemudian punya struktur yang sama sebetulnya. Tapi kurang lebih sebuah operating system itu punya struktur seperti terlihat di dalam presentasi ya. Ada aplikasi-aplikasi di dalamnya, layar paling atas, kemudian ada application programming interface atau API ya. Kemudian di dalam API ada di bawahnya ada subsistem, kemudian ada yang namanya kernel ya. Jadi kernel antara Linux dengan kernelnya Windows itu berbeda, itu benar-benar basicnya ya. Baru kemudian di bawahnya, level paling bawah ada device driver ya, yang untuk kemudian menghubungkan perangkat I/O kita dengan komputer. Hanya kadang perlu driver untuk diinstal supaya terhubung dengan sistem kernel yang ada di sebuah operating system. Makanya kadang ketika kita punya device, let's say printer gitu ya, dia akan punya driver dan driver tersebut bisa jadi ketika diinstal hanya bisa diinstal di Windows. Jadi nanti kalau misalkan di Linux ya misalkan, maka file instalasinya pun akan berbeda, disesuaikan dengan sistem kernelnya Linux. Kemudian diinstal di macOS misalkan juga akan berbeda instalasinya. Hanya kemudian hardware yang baik ya, input device atau output device yang baik, dia punya penghubung ya, punya driver yang menghubungkan ke semua sistem operasi. Walaupun pada kenyataannya ya tidak semua kemudian ya, karena mungkin kita lihat pasarnya saja ya misalkan. Kalau kita membuat sebuah alat yang kita ciptakan memang untuk banyak orang, yang sudah pasti banyak, contohnya di Indonesia ya banyak yang pakai Windows ya, kita membuat driver yang paling banyak adalah Windows. Ya tidak jauh beda ya dengan misalkan membuat aplikasinya juga ya, aplikasi. Di sisi aplikasi pun sama. Ketika Anda membuat aplikasi untuk mobile application misalkan, mobile application-nya itu Anda gunakan untuk Android misalkan, itu cukup mudah sebetulnya membuat aplikasi Android ya. Nah, untuk menguploadnya di App Store juga cukup murah dan banyak yang pakai Android misalkan. Makanya Anda kemudian melakukan proses development di sisi aplikasi Android. Lalu ada aplikasi misalkan aplikasi yang Anda kompatibel untuk Apple gitu. Jadi aplikasi tersebut Anda harus taruh di App Store ya. Yang mana untuk Anda bisa taruh aplikasi Anda di App Store itu cukup effortnya cukup lebih besar ya dibandingkan misalkan Anda membuat aplikasi yang di-upload ke Play Store. Ya. Dan apalagi kalau misalkan kita bicara operating system Android, maka itu akan lebih mudah ya ketika misalkan Anda tidak perlu instalasi dari Play Store misalkan. Anda langsung instalasi saja dari filenya langsung yang Anda build misalkan. Berbeda dengan iOS ya, misalkan Anda mau membuat itu kemungkinannya sangat kecil, sehingga kenapa? Karena memang untuk Apple dia punya verifikasi yang cukup bagus agar supaya aplikasi itu benar-benar nyaman digunakan dan bisa dipakai dan tidak merusak sifatnya. Seperti itu.
Makanya ada beberapa orang yang merasa lebih nyaman kalau misalkan pakai Apple ya, karena memang rata-rata aplikasinya di sana lebih stabil gitu. Oke, lanjut. Nah, umumnya sebetulnya sebuah sistem operasi modern itu mempunyai beberapa komponen ya. Sistem operasi modern mempunyai beberapa komponen. Komponen pertama namanya adalah manajemen proses ya. Nah, manajemen proses. Oke. Jadi proses ini adalah keadaan ketika program itu dieksekusi. Makanya kemudian dikatakan sistem operasi tersebut baik ketika punya manajemen proses yang baik. Ya. Contohnya adalah apa? Kalau misalkan di Windows, Anda bisa sebetulnya melihat proses yang terjadi di operating system Windows melalui task manager ya sebetulnya. Anda bisa lihat kemudian resource memory yang terpakai, resource CPU yang terpakai, aplikasi-aplikasi apa saja yang berjalan, dan lain sebagainya. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Aktivitasnya apa saja? Pertama, contohnya misalkan pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Kalau Anda lihat di Task Manager Windows misalkan, Anda bisa melakukan proses pendeletan sebuah task gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda mau lihat di Task Manager bagaimana caranya, Anda bisa Ctrl Del atau dari taskbar Anda klik kanan, kemudian pilih Task Manager. Kalau kemudian Anda masuk ke detailnya, di dalamnya ada beberapa proses yang berjalan dan Anda bisa melakukan proses, baik itu pemberhentian proses atau menjalankan sebuah proses. Lalu ada proses untuk menunda atau melanjutkan proses ya. Maaf. Ini nomor 2. Menunda dan melanjutkan proses. Di sana juga terlihat sebetulnya ya mana proses-proses yang kemudian menjadi priority ya. Tergantung dari si sistem kemudian memberikan prioritasnya gitu. Simpel sekali, Anda bisa lihat di Task Manager. Di sana ada misalkan dari sebuah proses berapa yang berjalan di sana, kemudian ID-nya ada berapa, PID-nya yang misalkan, dan seterusnya. Dan itu Anda bisa lakukan proses controlling. Apalagi kalau sekarang untuk di Task Manager ya sudah dilengkapi dengan link ke Open Resource Monitor misalkan. Anda bisa buka resource monitornya seperti apa gitu. Ada aplikasi-aplikasi apa yang menggunakan CPU, kemudian dia kemudian diprioritaskan menggunakan CPU yang mana. Ya. Oke. Selanjutnya ada mekanisme untuk sinkronisasi, komunikasi, dan ketika misalkan ada deadlock atau ketika misalkan ditemui sebuah proses itu terjadi permasalahan. Ya. Itu adalah manajemen proses, salah satu komponen di sistem operasi modern. Selanjutnya ada manajemen memori utama. Ya. Kita sambil tunggu tampil di layarnya. Sekarang yang tampil di layar masih manajemen proses ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, sekarang sudah berpindah ya ke manajemen memori utama. Karena sepertinya ini network di tempat saya kurang begitu maksimal ya kalau pakai jaringan untuk dilakukan proses online gitu. Oke. Kita lanjutkan, komponen berikutnya adalah memori utama ya. Jadi kalau misalkan dikatakan memori utama, maka Anda mungkin kenal dengan istilah yang namanya RAM ya sebetulnya. Nah, sebetulnya memori utama ini dia ukurannya ya, byte-nya atau word-nya itu bisa ratusan, dibuat tergantung kemudian arsitekturnya gitu ya. Dan kemudian setiap word atau byte dalam sebuah memori itu punya alamat tersendiri gitu. Ya. Dia fungsinya untuk apa? Di sistem operasi. Jadi dia adalah tempat
untuk penyimpanan yang akses datanya nanti akan digunakan oleh CPU atau I/O. Nah, kalau dibilang bahwa si memori utama dia adalah penyimpanan data sementara. Jadi data dapat hilang kalau misalkan komputer mati gitu ya. Kalau misalkan ada di RAM, kenapa ada di sana? Karena memori utama ini diperlukan karena dia punya speed yang seimbang atau balance dengan CPU gitulah. Ketimbang dengan memori eksternal atau misalkan dengan memori tambahan seperti hard disk dan sebagainya, sehingga perlu ada memori utama. Kalau misalkan Anda handphone juga ada sih, cuman kadang sekarang orang kalau misalkan pakai handphone sering-sering kebalik ya. Misalkan orang mengatakan memorinya berapa, oh memorinya 8 GB atau memorinya 4 GB, oh itu berarti RAM. Memorinya 128 GB, saya rasa itu bukan RAM lagi ya. Kalau 128 GB di tingkat handphone Anda misalkan ya, saya rasa ya itu eksternal memorinya ya, atau hard disknya ya, kalau misalkan di komputer disebutnya seperti itu. Oke, kalau untuk sistem operasi tanggung jawab terhadap aktivitas yang kaitannya sama manajemen memori apa saja? Pertama, dia akan menjaga track dari memori yang sedang digunakan. Kemudian siapa yang menggunakan? Maksudnya siapa yang menggunakan adalah proses mana yang menggunakan. Lalu sistem operasi akan melakukan proses load program ke memori ya, memilih mana yang menjadi prioritas gitu ya. Lalu yang terakhir adalah mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Simpelnya ya, kalau misalkan Anda pakai sistem operasi Android lah misalkan, ada kalau tidak salah ya, saya sudah lupa, sudah lama tidak pakai ya, ada Anda bisa melihat mana-mana aplikasi yang sedang running gitu. Aplikasi yang sedang running, dia akan memakan memori berapa gitu misalkan. Nah, Anda akan melakukan proses pembersihan misalkan, wah ini kayaknya nggak penting ini, terus Anda matikan ya aplikasi tersebut. Nah, aplikasi tersebut sebetulnya dia sedang berjalan dan memakan memori utama, makanya perlu dibersihkan. Alih-alih kalau misalkan Anda ketahui aplikasi itu adalah aplikasi yang benar-benar Anda butuhkan ya. Kalau ternyata tidak, dia bisa diartikan aplikasi itu misalnya virus misalkan. Nah, si sistem operasi itu bisa lakukan pendeteksian, minimal dia bisa menampilkan aplikasi-aplikasi saja apa yang running dan memakan resource memori berapa, dan Anda bisa melakukan proses pemberhentiannya atau mendealokasikan ruang memori. Atau kalau misalkan di aplikasi kadang clean your memory, misalkan di clean ya, seperti itu kurang lebih di sebuah operating system. Oke. Lalu kita ada manajemen secondary storage. Mohon tunggu sebentar, slide-nya masih berjalan. Oke. Belum berpindah ya. Ya silakan Akbar, kalau mau izin harus masuk kerja lagi silakan. Nanti Anda bisa lihat di YouTube ya. Oke. Selanjutnya manajemen secondary storage ya. Kalau tadi bilang adalah main memory, ini adalah secondary storage. Jadi kalau data yang disimpan di memori utama itu kan sifatnya sementara, jumlahnya kecil. Nah, untuk menyimpan keseluruhan data di program komputer, maka kita butuh yang namanya secondary storage ya, yang sifatnya dia tuh permanen dan kemudian mampu menampung banyak data. Ya apa saja, ya bisa hard disk, disket, kemudian flash disk ya, Anda bisa sebut flash disk dan lain sebagainya. Nah, si sistem operasi tugasnya apa sih? Nah, sistem operasi itu dia bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan disk management. Kalau Anda bisa lihat di sistem operasi Windows, itu Anda bisa lihat disk management.
Nah, saya share sebentar. Saya sambil pindah hotspot ya. Ini nanti akan agak putus sedikit. Boleh seperti itu? Baik, Pak. Ya, koneksinya baik, Pak. Tunggu sebentar. Halo. Sudah masuk lagi ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke. Oke, presentasi saya sudah keluar. Jadi untuk di secondary storage, kemudian saya coba share ya, share lagi, share-nya yang entire screen aja deh. Biar saya gampang untuk demonya. Ya, jadi untuk di manajemen secondary storage, apa sih kemudian tugasnya dari operating system? Ya, dia akan berkaitan dengan disk management, seperti free space management, alokasi penyimpanan, kemudian ada penjadwalan disk. Kalau misalkan Anda buka di Windows, misalkan Anda bisa cek ya, di manage terus. Nah, ada di disk management. Ini salah satu yang bisa dilakukan oleh operating system. Dia akan melakukan proses untuk melihat mana saja misalkan kapasitas hard disk, partisi hard disk, dan lain sebagainya. Kalau melihat berapa jumlah kapasitas yang masih bisa dipakai, Anda sebetulnya bisa langsung masuk ke disk PC. Anda bisa lihat di sini free space-nya tinggal berapa. Itu salah satu fungsinya. Tadi mungkin juga saya belum menemukan untuk yang di sisi memori utama bagaimana Pak ngelihatnya. Anda bisa lihat di task manager sebetulnya. Anda lihat di performance, maka ketika lihat memori Anda bisa tahu, oh ini memori saya yang sedang terpakai itu berapa. Cukup besar ya kapasitas memori saya ya. Jadi dari total 8 GB memori saya sudah terpakai sekitar 80%. Itu adalah fungsi dari sistem operasi untuk komponen memori utama. Oke. Lanjut, manajemen sistem I/O ya. Nah, untuk manajemen sistem I/O ya sering disebut sebagai device manager. Ini untuk menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi I/O itu dapat seragam, bisa buka, baca, tulis, tutup. Contoh misalkan penggunaan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, floppy disk, dan lain-lain. Nah, komponen sistem operasi untuk sistem I/O itu ada buffer, ini untuk menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Kemudian ada spooling. Spooling tugasnya apa? Melakukan penjadwalan ya, pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Kemudian menyediakan driver ya. Untuk apa? Untuk melakukan operasi rinci untuk perangkat keras, untuk hardware input atau output tertentu. Jadi kalau misalkan Anda lihat di Windows ya, tadi ada device manager, dari disk PC, klik kanan manage, kemudian ada device manager ya.
Di device manager ini Anda bisa lihat sebetulnya semua perangkat input maupun output yang terhubung ke dalam komputer saya ini gitu. Contoh misalkan apa ya? Security device TPM bukan. Contohnya misalnya nih ya, kamera ya. Saya punya 2 driver kamera untuk sebagai inputan ya, untuk inputan kamera. Lalu saya punya 1 hard disk ya. Di dalam sini, di dalam hard disk kita bisa tahu drivernya versi berapa gitu kan. Kita bisa melakukan proses update driver, detailnya, kemudian event-event apa yang pernah terjadi gitu ya. Dan kalau misalkan device-nya tidak bekerja dengan baik, maka akan ada device statusnya. Ya. Itu salah satu fungsinya. Dan ketika misalkan sebuah I/O tidak terkoneksi dan tidak mendapatkan driver yang pas, biasanya akan ada notifikasi bahwa bisa tanda silang dan lain sebagainya. Ya, kebetulan untuk device saya, alhamdulillahnya semuanya terupdate drivernya. Oke. Selanjutnya adalah manajemen berkas ya. Berkas kalau misalkan Anda dalam bahasa Indonesianya bisa file ya. File. Yaitu apa berkas? Adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Dia punya struktur ya, struktur hierarkis ya. Ada direktori, volume, dan lain-lain. Nah, terhadap manajemen berkas ini, tugas sistem sistem operasi itu apa? Ya. Tugas sistem operasi ini 1, pembuatan dan penghapusan berkas. Anda lihat ya, aplikasi yang simpelnya Anda misalkan dengan File Explorer ya. Anda bisa melakukan proses membuat dan menghapus sebuah folder gitu ya. Lalu membuat dan menghapus sebuah directory gitu ya. Anda lihat seperti ini. Ini bisa dikatakan sebuah directory ya. Satu folder namanya privat itu directory. Ini ada berkas atau file. Anda bisa melakukan proses delete, kemudian membuat folder dan lain sebagainya. Oke. Mendukung manipulasi berkas atau directory, maksudnya merename, kemudian memberikan security dan lain sebagainya. Memetakan berkas ke secondary storage misalkan. Kalau misalkan ini hadis, dia memakan kapasitas hadis berapa sih? Anda bisa lihat sebetulnya di komputer. Kalau kita lihat klik kanan, properties, kemudian Anda bisa lihat di sini ya, status on disk, artinya ini sudah berada di secondary storage. Oke. Lalu ada juga membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non volatile, bisa di copy kemudian dipastekan ke flash disk ya. Atau kalau untuk teknologi yang sekarang ya, kita sudah tersinkronisasi dengan cloud ya, dan kita melakukan backup ke OneDrive. Kalau saya ada punya OneDrive, kita bisa melakukan proses restore sebetulnya. Anda bisa lihat dari klik kanan, kemudian di saya ada version history ya. Nah, ini ternyata saya udah pernah ada perubahan 2 kali semenjak file ini disimpan ya. Anda bisa saya bisa melakukan restore ya ke versi yang saya butuhkan. Misalkan ketika ini terjadi error atau filenya tertimpa, kita bisa membuka dan kemudian merestornya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lalu di sistem proteksi. Jadi proteksi ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau user ya ke sistem, ke sumber daya sistem sebetulnya. Mekanisme proteksi itu harus bisa apa saja. Pertama, dia membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Kemudian bisa menentukan pengontrolan yang akan dilakukan terhadap resource atau sumber daya. Kemudian bisa memberikan punishment ya terhadap kesalahan yang terjadi. Kalau di Windows kita punya user account control setting.
Dan juga sebetulnya kita punya kebetulan saya Windows Home ya sebetulnya. Tapi ada nggak ya? Saya cek dulu. Sepertinya tidak ada ya. Jadi ada user management. Di sana kita bisa memasukkan multi user ke dalam komputer ya, dan bisa melakukan pengaturan mana yang merupakan administrator, mana yang bukan. Jadi ada proses proteksi. Lalu ada jaringan. Jaringan yang dimaksud di sini bukan jaringan fisik seperti network ya. Maksud saya WiFi atau menggunakan jaringan GSM dan lain sebagainya. Tapi lebih ke jaringan yang ada di sistem komunikasi antara prosesor dengan memori dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang sistem terdistribusi, dia memberikan akses user ke berbagai macam sumber daya sistem. Akses tersebut itu kemudian satu, dia bisa meningkatkan namanya proses komutasi. Kemudian meningkatnya ketersediaan data dan meningkatnya kehandalan. Ya tergantung dari arsitektur sebuah prosesor tentunya ya. Nah, operasi sistem juga berperan di sini. Oke. Lanjut. Common Interpreter System. Nah, sistem operasi sebetulnya menunggu instruksi dari pengguna ya, namanya command driven ya. Jadi program ini akan membaca instruksi, kemudian melakukan kontrol, namanya control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Nah, command interpreter system bervariasi ya antara sebuah sistem operasi satu dengan lainnya ya, disesuaikan dengan teknologi yang ada. Nah, kalau di kita ya, itu ada command interpreter system itu bisa CLI atau command line interface ya. Kalau Anda lihat seperti ini bentuknya, atau Anda kenal dengan istilah apa ya, DOS gitu ya. CLI, Windows, pen-based DOS, dan lain-lain. Oke, lanjut. Oke, layanan sistem operasi. Apa saja sih kemudian yang diberikan oleh sistem operasi ya, terkaitnya dengan tugas-tugasnya, layanannya. Yang pertama, dia melakukan proses eksekusi program. Maksudnya apa? Dia akan meload program ke memori, kemudian dia menjalankan program. Lalu dia ada operasi I/O. Oke, kalau operasi eksekusi program Anda bisa lihat ya di sini di Task Manager. Kemudian di detail, nah ini si sistem operasi dia melakukan eksekusi program. Kebetulan yang sedang saya buka ada eksekusi program PowerPoint, kemudian Firefox ya, dan banyak lagi. Bisa yang saya running atau bisa yang memang auto running. Lalu operasi I/O, yaitu sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama user. Saya menggerakkan mouse ini ya, menggerakkan mouse, kemudian mengklik, menghasilkan sebuah gambar. Ini adalah interaksi antara hardware berupa input mouse ya, kemudian untuk diproses dan diterjemahkan oleh sebuah operating system. Lalu ada sistem manipulasi ya, sistem manipulasi berkas ya sebetulnya, sistem manipulasi berkas, yaitu kemampuan program untuk operasi pada berkas, bisa membaca, menulis file, membuat file, menghapus file. Lalu ada komunikasi ya. Namanya komunikasi itu kan adanya pertukaran informasi ya antara dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Jadi dia melakukan proses komunikasi sebetulnya bisa antar komputer, Anda mengirim pesan, mengirim email dan lain sebagainya. Error detection ya. Jadi si sistem operasi juga memberikan layanan pendeteksi kesalahan. Supaya apa? Supaya menjaga sebuah sistem agar stabil ya. Kalau misalkan parah-parahnya sebetulnya kalau di Windows Anda pernah dengar namanya BSOD, Blue Screen, O-nya apa ya? Saya lupa. Jadi benar-benar blue screen itu biasanya sudah ada permasalahan di sisi hardware dengan driver dan lain sebagainya. Ini dibuatlah blue screen. Komputer benar-benar mati.
kalau kita nggak nyimpen file, nggak nyimpen folder atau kerjaan kita, otomatis aja langsung hilang saja biasanya. Kecuali misalkan aplikasinya punya mekanisme sendiri ya, kayak misalkan sekarang untuk Office 365 itu dia bisa melakukan proses penyimpanan otomatis ya. Tapi kalau yang masih konvensional, Anda belum simpan, kemudian blue screen, hilang lah. Itu juga termasuk ke deteksi error ya, artinya ketika blue screen sendiri, ada kode-kode tertentu yang Anda bisa terjemahkan errornya itu apa. Nah, dalam efisiensi penggunaan sistem operasi akan memberikan layanan satu, resource allocator. Ya, jadi si sistem operasi itu mengalokasikan sumber dayanya kepada pengguna atau job yang jalan pada saat yang bersamaan. Resource allocatornya apa saja ya? Resource memory, resource CPU. Anda lihat kalau misalkan lihat di Task Manager, lihat di sini kira-kira memori yang terpakai banyak apa? Oh, ternyata untuk Firefox misalkan. CPU-nya bagaimana? Oh, ternyata CPU-nya juga selain untuk sistem idle process juga yang tertingginya untuk Firefox. Tapi memori yang memakan paling banyak ini adalah Firefox karena mungkin memang kebutuhannya seperti itu. Oke. Lalu ada proteksi. Proteksi itu apa? Jadi sistem operasi menjamin akses ke sistem sumber daya yang dikendalikan. Jadi punya kontrol, si user itu bisa dilakukan proses pengontrolan hak aksesnya ke dalam sebuah sistem. Kemudian ada accounting ya, merekam kegiatan pengguna dan jatah pemakaian sumber daya berdasarkan prinsip keadilan dan atau kebijaksanaan ya, dalam bahasanya seperti itu sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ada namanya event viewer sebetulnya ya. Anda bisa buka, jadi semua yang terjadi itu ada lognya sebetulnya. Ya tidak semua banget sih, tergantung kemudian yang Anda setting juga. Oh, oke. No. Jangan di restart deh. Karena, nah contohnya seperti ini. Ya. Terhadap aplikasi juga biasanya ada beberapa catatan ya, atau event viewer ya, atau log lah, boleh dibilang log kurang lebih seperti itu. Di saya, ternyata ini eventnya banyak dan belum terload sebetulnya di saya. Tapi ini eventnya banyak, ada 55 ribuan terkait dengan sistem. Security ada berapa? Ini security ada 31 ribuan dan lain sebagainya. Anda bisa lakukan pengecekan, silakan kalau Anda mau buka, ada di event viewer Anda. Ini contoh. Ada logon jam sekian, logonya sukses, usernya siapa, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita akan bicara tentang namanya system call. System call ini dia menyediakan interface antara program dan bagian dari OS ya sebetulnya. Jadi sistem call ini dia adalah jembatan antara proses dan si sistem operasi. Dia menggunakan bahasa assembly, ya, bahasa tingkat tinggi, ya, pakai bahasa C namanya. Jadi kalau di sistem call itu runningnya ada di kernel mode ya, sistem call. Jadi kalau misalkan dari user dia melakukan proses, mengeksekusi sebuah proses, ada sistem call, dia akan lari dulu ke kernel mode, baru kemudian di return ke user mode-nya. Itu ada di namanya system calls. Oke, lanjut yang berhubungan dengan arsitektur dari sistem operasi. Sepertinya saya judulnya salah ya, bukan sistem informasi tapi sistem operasi ya, karena dari tadi isinya lebih ke sistem operasi. Oke. Nanti saya coba evaluasi. Oke, mesin virtual ya, mesin virtual atau virtual mesin. Jadi sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan layer ya dari sistem komputer. Jadi sebetulnya dia sistem komputer tersendiri, tapi dia menggunakan resource yang ada pada komputer. Nah,
Kalau mesin virtual itu lapisannya apa saja? Pertama, hardware. Kalau di VMware namanya salah satu aplikasi virtual, bisa dikatakan ini adalah hostnya. Host. Lalu ada kernelnya, program untuk mengontrol disk, sistem, multitasking, load balancing, networking, dan security. Lalu ada sistem program, program untuk membantu general user ya. Ini kalau misalkan Anda pakai virtual mesin VMware, namanya aplikasi namanya ESX misalkan. Atau kalau misalkan Anda biasa untuk penggunaan desktop, ada namanya dari Oracle ya, ada namanya VirtualBox. Ada yang sudah pakai VirtualBox? Saya rasa ada yang sudah pakai ya, VirtualBox ya. Nah, si sistem program ini dia dapat menggunakan sistem call dan perangkat keras lainnya seolah-olah pada level yang sama sebetulnya ya. Meskipun si sistem programnya itu berada di level tertinggi, tapi program aplikasi bisa melihat segala sesuatu pada tingkatan di bawahnya. Jadi seakan-akan adalah bagian dari mesin. Nah, pendekatan lapisan ini kemudian menjadi kesimpulan si konsep virtual mesinnya. Kalau misalkan Anda lihat, saya ada nggak ya? Masih ada VirtualBox. Oh, saya tidak install VirtualBox ternyata di sini. Ya. Nah, kurang lebih aplikasinya seperti ini bentuknya. Anda bisa melakukan, nah ini seperti ini. Nanti di komputer Anda bisa running operating system yang lain yang ingin Anda coba gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mesin virtual ini pakainya VirtualBox. Itu nanti juga kita akan praktek menggunakan VirtualBox ini dan menginstal aplikasi-aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Oke. Lanjut, perancangan sistem dan implementasi. Jadi target untuk pengguna sebuah sistem operasi yang jelas ya harus nyaman, bisa dipelajari, bisa diandalkan, aman, cepat. Nah, kalau untuk target untuk sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasi, dipelihara, fleksibel, kemudian tidak ada error dan efisien. Nah, sebuah sistem operasi itu kemudian punya mekanisme dan kebijaksanaan. Jadi mekanisme menjelaskan gimana melakukan suatu kebijaksanaan, memutuskan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau kebijaksanaan ini dari mekanisme ini dipisahkan. Kenapa? Karena akan menimbulkan namanya fleksibilitas. Kalau misalkan kebijaksanaan atau kebijakan lah sebetulnya akan diubah. Jadi ada kebijakan, ada mekanisme. Kalau kebijakan itu memutuskan apa yang akan dilakukan. Nah, ini juga akan sangat penting jika dipisahkan ya antara mekanisme dengan kebijakan. Nah, kalau implementasi sistem itu biasanya menggunakan bahasa assembly. Ya. Sedangkan sistem operasi sekarang dapat ditulis dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi sebetulnya ya. Nah, kode yang bahasa tingkat tinggi ini dapat dibuat dengan cepat, lebih ringkas, lebih mudah dimengerti dan kemudian didebug sebetulnya dibanding kemudian menggunakan bahasa tingkat rendah ya. Kalau tingkat tinggi itu assembly ya gitu sebetulnya. Kalau saya sendiri sebetulnya belum punya pengalaman ya secara langsung untuk membuat sistem operasi ya. Baru sebatas untuk menjalankan sistem operasi tersebut dan mempelajarinya. Tapi ya mudah-mudahan Anda bisa belajar, Anda bisa cari literasi yang lain, bagaimana sih kemudian membangun sistem operasi. Simpelnya menggunakan sistem operasi yang sudah ada atau minimal Anda mengembangkan di bagian-bagian tertentu gitu. Sekarang banyak komunitas-komunitas ya, open source tentunya gitu ya. Untuk mengembangkan aplikasi Anda bisa join di sana. Lalu kita bicara tentang sistem generation ya. Jadi
sistem operasi itu dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin sebetulnya ya. Walaupun sekarang ada keterbatasan ya antara mesin satu dengan mesin satu, itu namanya keterbatasan di sisi spesifikasi gitu ya. Nah kalau di komputer ada namanya sistem generation gitu ya. Nah pada saat komputer dinyalakan, si program itu akan memiliki program sisgen ini ya, sistem generation ini, dia akan mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. Apa saja ya, ada booting, kemudian ada bootstrap program. Booting itu memulai komputer dengan mulut kernel. Jadi kalau misalkan Anda pertama kali nyalakan komputer ya, ada seperti ini, seperti yang tertera dari layar. Kalau sekarang relatif lebih cepat. Kalau zaman dulu kalau mau booting lama sekali gitu. Zaman sekarang relatif lebih cepat bootingnya. Jadi akan lebih efisien gitu ya. Karena mau mematikan dan menyalakan komputer pun akan lebih mudah. Oke, itu pertemuan kita pada malam hari ini terkait dengan operating system ya. Mungkin saya ralat ya judulnya. Bentar. Ini kaitannya dengan struktur sistem operasi sebetulnya. Saya belum sempat cek sebetulnya, mohon maaf. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kita sampai jam berapa ya? 8.15 kalau misalnya ya. Ada nih, ada jamnya 20.15. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan kuis malam ini. Silakan Anda join ke Kahoot ya. Sudah pernah pakai Kahoot sebelumnya? Belum, Pak. Aku Belum. belum. Oke, yuk main pakai Kahoot. Nanti mungkin saya juga akan sering pakai Kahoot ya. Ya, mudah-mudahan kalau pas saya lagi ada rezeki, saya kasih hadiah buat Anda. Silakan buka, bisa melalui aplikasi, Anda download aplikasinya. Kalau enggak, jangan sekarang downloadnya, langsung saja lewat website. Anda buka www.kahoot.it. Nanti masukkan game pinnya. Kemudian masukkan nama, nanti saya tunggu nih di sini. Oke, silakan. Ya, Dani udah masuk. Adinda Larasati. Masih saya tunggu yang lain ya, ada sekitar 20-an ya kalau nggak salah.
Hari ini kita yang join berapa ya kita? Oh, saya lagi di share ini ya. Hmm, 26. Harusnya ada 24 yang join ke Kahoot nih. Baru 17. Ada yang harus saya tunggu? Artinya yang aktif mendengarkan berarti sekian ya. Sisanya kemana nih? Atau jaringannya lambat? Belum masuk, Pak. Belum masuk? Kenapa, Dis? Oke, gini aja. Buat yang belum masuk, silakan bisa lihat saja. Ini akan saya mulai. Berarti yang belum bisa masuk, tinggal mengikuti saja. Simpelnya, gamenya seperti ini ya. Bagi yang belum pernah ikutan Kahoot ya. Nanti akan ada soal. Soalnya Anda lihat di jendela Google Meet ya. Dilihat di Google Meet. Nah, nanti di portal Anda atau di situsnya teman-teman yang akses itu tadi yang kahoot.it itu hanya akan ada warna dan simbol ya kalau tidak salah. Warna dan simbol. Nah, nanti Anda pilih yang sesuai dengan pilihan yang benar tentunya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Tapi Pak. aku Bisa, Pak. Bisa, Pak. join in. Bisa, Pak. Saya. Oke. Kita mulai ya. Benar atau salah? Pada kenyataannya tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Benar apa salah? 30 detik. Cepet-cepetan. Makin cepat nilainya makin bagus kalau benar. Ada yang masih bingung? Maaf Pak, tadi sinyal susah jadi keluar lagi. Ya nggak apa-apa. Yang menjawab salah ada 5 orang dan itu jawabannya salah ya. Boleh di-unmute, yang menjawab salah siapa? Halo? Yang menjawab salah siapa? Pak, yang saya kan kawal mencet yang lagi. biru, kenapa jadi yang merah, Saya, Pak? Pak, salah. Salah ya? Kepencet ya, Eman? Atau gimana? Iya, Pak, kepencet. Nggak sengaja gitu. Heeh. Oke, lanjut ya. Siap-siap ya. Siap-siap lagi ya. Kita lihat dulu nih siapa yang jawab paling cepat. Ada Nathaniel ya. Jawab paling cepat, dilanjut Linggas dan Muhammad Ramdhani. Kita lanjut soal kedua. Siap-siap. Nah, aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, kecuali yang mana? Tadi kan komponen yang di sistem operasi itu ada berkaitan dengan manajemen memori ya. Nah, ini ada beberapa aktivitasnya yang bukan merupakan aktivitas di manajemen memori itu yang mana? Oke. Ayo, masih sedikit yang jawab. 1-0. Ya, simpelnya gampang ya, yang jawab benar ya. Kan yang lain kan ada tulisan memorinya ya, yang cuma satu doang yang ada memorinya ya. Jawabannya gitu. Ternyata yang jawab salah banyak juga. Bapak, di aku loadnya lama banget, sampai aku nggak ngejawab. Sama, Pak. Berarti jaringannya Internetnya kurang apa? maksimal gitu. Iya, Pak. Mau mencet Bisa jadi nggak itu. emang ini internetnya harus bagus ya. Kita dituntut internetnya bagus. Oke.
Pakai apa Dinda internetnya? Aku pakai Tri. Oh, pakai Tri. Coba pakai Sama. Telkomsel. Sama Din. Telkomselnya mahal, Pak. Telkomsel mahal ya. Udah bagus atuh. Tapi nggak semua sih. Ada beberapa tempat juga Telkomsel nggak bagus. Saiful juga pakai Tri ya? Iya Pak. Bayu Paket. murah, Bayu kuotanya. Pakai ini, Soalnya Pak. Bagus. ada kuota Enak. edukasinya Pak. Baik, Oh. Pak. The Pakai best. Bayu. Ya benar, pakai Bayu kan dari Telkomsel juga itu. Bagus nggak yang pakai Bayu? Aku pakai Bagus, Bayu. Pak. Makanya Soalnya ini nggak aja, dibagi-bagi. Pak. Kadang kalau pengguna lama itu suka banyak bonusnya, Pak. Ya. Pakai WiFi IndiHome, Pak. Pakai WiFi Provider IndiHome. merah berarti. Yoga Sunjaya promosi. Ada yang kerja di IndiHome Kak? Saya, Pak. Bagus. IndiHome bagus. Saya pakai First Media tapi. Barangkali Pak mau pindah, Kak. S3 marketing yang bisa coba. Hard selling. Udah pernah di IndiHome waktu di Dengklok. Sekarang kalau di BTS karena IndiHome-nya habis, jadi saya pakai First Media. Dan sekarang pakai Telkomsel karena First Media-nya juga lelet ternyata, saudara-saudara. Barangkali Pak mau pasang, nanti saya usahakan gitu ke pasang. Ya udah tuh Yoga Mantap. jangan maksa. Mantap. Juga Oh, hard selling terus. banget juga. Yoga masuk banget, parah banget dah. Kita lihat ya yang nomor satunya siapa. Ternyata Lingars. Lingars mana Lingars? Saya Pak, Wah, koneksi internet bagus kayaknya nih. alhamdulillah sih Pak, pakai IndiHome. Pede, mantap, Gar. Lanjut soal ketiga ya. Masih ada Dani yang nomor 2 di sana. Halo Dani, Hadir, Pak hadir. di kantor? Di kamar. Pakai Di kamar. IndiHome sama Pak. Wih, mantap. Wah, para IndiHomers ya. Mantap. Adnan juga Mantap. pakai IndiHome. Enggak Pak, saya pakai Tri. Nan, ditunggu Nan pemasangannya. Oke, lanjut nomor 3 ya. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O kecuali yang mana nih? Buffer, spooling, driver, atau mekanisme untuk proses sinkronisasi? Jangan asal ya. Wow, mantap. Banyak yang betul ya. Tahu dari mana nih jawabannya? Coba yang jawab benar siapa? Linggar? Ngira-ngira aja Pak. Kira-kira Banget Pak biasanya Pak. Kira-kira yang duluan jawab siapa nih? Kita cek ya. Oh, Linggar masih di atas ya. Posisi ketiga, Adnan sudah tergeser oleh Nathaniel. Apa kabar yang lain nih? Belum bisa menggeser yang 3 nih. Lanjut, Yuga, gimana Yuga? Delay mulu Pak di sini Pak. Delay dulu ya. Saya pakai LAN sini Pak. Pakai LAN, LAN di mana? Di Kantor. Oke, lanjut. Benar atau salah? Ini adalah gambar dari BIOS. Nah, ini gambar BIOS bukan? Benar atau salah? Pak, cepet-cepet dah. Masih ada yang salah? Coba yang salah ngaku. Kepencet, Siapa? Pak. Kepencet. Yang jawab benar. Maksud saya yang jawab biru siapa coba? Ngaku. Halo? Saya Pak.
Erna, kenapa Erna jawabnya? Itu jawabnya benar. Salapnya juga. Ya ini jaringannya lemot pak. Dari tadi Wah. nggak kejauh. Jaringan. Oh, sinyal. Iya pakai smartphone soalnya. IndiHome. Ya nanti kalau rencana saya sih suatu waktu pas saya lagi ada rezeki, kuisnya ada hadiahnya gitu. Ini cuman simulasi dulu nih ya. Nanti kalau pas sudah ada hadiahnya kira-kira apa ya? Menginap di kemahalan kayaknya. Pulsa aja gimana pulsa? Saya aja pak. Staycation. Laptop pak. iPhone, Pak. GoPay cukup Pak, GoPay. Free instalan IndiHome ya nggak Iya, Pak? Pak. GoPay emang bisa ditransfer ya? GoPay emang bisa ditransfer ya? Bisa Pak, GoPay mah. GoPay, OVO. Bisa pak, GoPay Dana bisa pak. Oke lah, ya lumayan lah. Lumayan Pak. Voucher 50.000 buat kuota lumayan kan? Wah. Amin Boleh. pak. Yoi. Ya tunggu aja ya nanti ya. Makanya rajin kuliah. Rajin kuliah dan mendengarkan. Dan sinyalnya bagus. Kita lihat. Wah, Linggar langsung tergeser sama Dani ya. Bye-bye Linggar. Adnan sebetulnya jawabannya bener terus nih. Ya. Karena Saya 4 kali pakai jawab. HP. Bolak-baliknya cuman lama ya ngeliatnya. Nah itu dia kan. Tapi nomor 3. Oke, soal terakhir ya. Soal terakhir. Sistem operasi memberikan layanan sebagai berikut, kecuali eksekusi program, sistem manipulasi, deteksi error, atau unit pemrosesan. Ya, si bingung ya. Wow, yang jawab benar siapa? Saya, 5 orang. Adnan benar. Saya Pak. Oke, kita lihat dulu ya. Wih, mantap. Coba kita lihat kira-kira siapa yang juara satunya. Dari juara 3 dulu. Juara 2, juara 1. Nanti kasih selamat ke yang juara 1 ya. Oke? Harus ngasih selamat. Harus fair ya, kasih selamat ya. Sebentar. Juara 3 ada Yuga. Oh, Yuga naik. Mantap. Weh, selamat juga. 2 dan Thank you guys. Selamat juga. Siapa? Selamat. Selamat. Oh, Selamat juga. Salah bukan Traktir Yoga, lagi Yoga masih hoki. Yang menang traktir GoPay. mantap. Adnan ini home nih Adnan nih. enggak Pak, saya pakai User Tri. Tri. Oh, mantap berarti. Udah nggak Adinda jangan berkecil hati ya. Adnan pakai tri juga bisa menang gitu. Saya lagi hoki aja Pak. Oh, daerahnya ya. Oke. Ya, ini simulasi dulu. Nanti di beberapa kuliah ke depan, kalau pas saya lagi ada rezeki, lagi moodnya saya ada hadiahnya gitu ya, silakan berkompetisi ya. Oke? Selamat Siap, Pak, kepada para pemenang hari ini gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah boleh saya akhiri? Boleh, Pak. Absennya gimana Pak? Absennya seperti biasa, nanti Anda tuliskan di WhatsApp ya. Oke. Saya mengharap kejujurannya ya, 21 orang berarti ya, 21 orang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat kuliah lagi ya. Makasih Pak.
Sama-sama.